Ekonomi Islam berada dari ekonomi konvensional karena berbasis pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan sosial yang mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, merata, dan sesuai dengan syariat. Definisi rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan, adil, dan berkelanjutan. Ekonomi Islam mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan masyir, serta mendorong pembiayaan berbasis kemitraan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 275. Alladzina yaquluna rabba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitan minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman jaa'a mau'idatan min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man adafu wa walaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional karena berbasis pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan sosial yang mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, merata, dan sesuai dengan syariat. Definisi rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Ekonomi Islam mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan masyir, serta mendorong pembiayaan berbasis kemitraan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Adapun yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 275. Yang selanjutnya yaitu konsep rancang ekonomi Islam. Dalam konsep rancang ekonomi Islam, material bangunan ekonomi Islam adalah ajaran dari agama Islam itu sendiri yang tentu saja bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan pemimpin selanjutnya yang tercatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Desain ekonomi Islam yang digambarkan dalam bangunan epistemologis oleh Adi Warman Karim. Yang pertama, tauhid atau iman. Kata ini menunjukkan bahwa manusia telah bersaksi bahwa tiada sesuatu apapun yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas 1-4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua yaitu adil, atau yang disebut dengan keadilan. Penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala bersama isinya memperlakukan segala dengan tindakan yang sama. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah banyak di mana manusia harus bersifat adil. Kata adil diartikan sebagai tindakan tidak saling menzalimi. Maksudnya, kata adil dalam arti ekonomi adalah manusia yang akan menerima hasilnya sesuai atas upayanya tanpa harus memprioritaskan ego mereka. Kata adil ini sangat vital dan fundamental dalam
seperti dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Contoh yang diberikan oleh sisi nubuwah adalah tingkah laku manusia yang ideal. Karakteristik dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat sidik, yang berarti jujur, amanah, bertanggung jawab, fatonah, kecerdikan, kebijakan, dan tablik atau keterbukaan. Yang keempat yaitu khilafah, pemerintah. Adanya peranan pemerintah dalam sistem ekonomi sistem Islam merupakan suatu hal yang dapat menjamin bahwa tatanan atau aturan ekonomi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima yaitu ma'ad atau hasil. Secara harfiah, ma'ad memiliki arti yaitu kebangkitan, namun di ekonomi Islam berarti kembali. Hal yang ingin disampaikan adalah paradigma yang khas dari seorang muslim mengenai dunia dan akhirat. Dunia sebagai ladang akhirat. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengandung prinsip dasar yang disebut sebagai tiang penyangga bagi sistem ekonomi yang adil. 3 prinsip utama adalah kepemilikan multijenis atau multiple ownership, mengakui kepemilikan pribadi bersama dan negara, yang pada akhirnya adalah milik Allah, kebebasan berusaha atau freedom to act. Manusia bebas berusaha dalam kerangka yang telah ditentukan oleh syariat, keadilan sosial atau social justice. Sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban. Implementasi rancang bangun ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi Islam dimulai dengan tauhid sebagai pondasi utama. Tauhid memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi dilakukan dengan pengingat bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah. Implementasi prinsip adil atau keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu menerima hasil sesuai dengan usahanya tanpa adanya penindasan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan, kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dari menghadapi orang-orang." Metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji bagaimana teori-teori ekonomi dibangun dan divalidasi dalam kerangka syariah. Ijtihad menjadi salah satu metode hukum yang digunakan untuk menjawab masalah ekonomi yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis.